Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga kesuksesan, kemudahan, keberlimpahan, keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan terlimpah curahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita pun pandai akan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Imam Al-Ghazali menceritakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasannya suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini adalah salah seorang atau salah satu dari 4 imam mazhab fikih yang begitu luar biasa terkenal. Imam Ahmad bin Hambal tinggal di negeri Baghdad, negeri Irak, negeri yang mendapat julukan tentang kisah 1001 malam. Imam Ahmad bin Hambal mendengar bahwasannya kota Baghdad akan dikunjungi oleh alim ulama, oleh seorang ulama yang hidup atau dari golongan tabi'in. Ulama itu bernama Abu Abdurrahman Hatim Al-Asam. Berjumpalah Imam Ahmad dengan Syekh Hatim Al-Asam atau Syekh Abu Abdurrahman Hatim Al-Asam. Maka Imam Ahmad pun bertanya kepada Syekh Hatim, "Wahai Syekh, kaifa assalamatu minan nas?" Syekh Hatim, bagaimana sih supaya kita selamat dari keburukan orang-orang? Karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Namun kenyataannya suka tersendat, suka terhalang, suka sulit dikerjakan karena urusan kita banyak dengan orang-orang. Banyak hak-hak kita kepada orang lain dan juga banyak hak-hak orang lain kepada kita. Wahai Syekh, tunjukkanlah kepada kami bagaimana supaya kita lebih fokus dan tenang dalam beribadah, supaya kita tidak lalai dalam menjalankannya. Maka Syekh Hatim pun memberikan nasihat, ada 4 yang perlu dikerjakan dan perlu kita pelajari. Yang pertama, tagfir lahum an jahlihim. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, belajarlah untuk mudah memaafkan orang lain. Belajarlah untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain jangan sampai tersimpan, apalagi berakar dalam hati. Kalau berakar dalam hati, maka akan menjadi benci yang sakit, yakni kita sendiri. Maka maafkanlah, relakanlah, lupakanlah, serta ikhlaskanlah kesalahan orang lain kepada kita. Pemirsa, sahabat-sahabatku, Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 134 bahwasannya di situ ada ciri-ciri orang yang bertakwa, dan jaminan bagi orang yang bertakwa adalah surga. Siapakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu mengendalikan amarahnya di saat dia marah. Bisa dia sebenarnya marah, cuman dia bisa mengendalikan amarahnya. Dan yang lebih hebat lagi, dia memaafkan kepada orang yang menjolimi dirinya, baik dari perkataan ataupun perbuatan. Itulah yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain. Jika kita bisa mampu belajar mudah memaafkan orang lain, maka kita insya Allah tidak akan dibenci oleh orang lain. Karena energi yang akan kita pantulkan kepada orang lain adalah energi positif, sehingga orang lain pun terkena pancaran energi positif kita, dan orang lain pun akan positif terhadap kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Hatim menjelaskan bahwasannya agar kita selamat dari keburukan manusia, yakni adalah antamna jahlaka anhum. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, bahasa sederhananya pemirsa, jangan suka ikut campur urusan orang lain. Jangan sok tahu, jangan sok paham akan urusan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu duduk permasalahannya, dan kita tidak tahu keilmuan, kapas keilmuan serta pemahaman kita akan suatu perkara. Kalau kita tidak mampu, katakan tidak mampu. Kalau kita tidak bisa, katakan tidak bisa. Jangan nekat ketika kita diberikan amanah, diberikan untuk mengemban suatu jabatan, tapi ternyata kita mengukur kita nggak bisa, malah kita nekat. Maka keputusan yang akan kita ambil, tindakan yang akan kita lakukan, itu akan merugikan banyak orang. Ketika tindakan merugikan banyak orang, maka orang lain pun akan membenci kita.
banyak orang yang membenci kita, maka doa yang buruk pun akan menimpa kita. Rugi, sangat rugi. Maka cukuplah kalau kita tidak mampu melakukan A, maka katakan saya belum bisa. Jangan sampai kehadiran kita itu membuat komunitas masyarakat itu menjadi keruh. Masalah yang harusnya selesai ternyata datangnya kita itu menjadi sulit, menjadi tidak tercerahkan. Maka kita akan dicap sebagai pembuat onar, pembuat masalah. Di dunia kita dibenci, bahkan Allah pun membenci kepada orang yang demikian. Itulah yang kedua, jangan ikut campur kepada urusan orang lain. Jangan nekat kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Yang ketiga, kata Syekh Hatim, agar selamat kita dari keburukan manusia, bekerjalah secara optimal. Kalau kita sebagai karyawan, kalau kita sebagai abdi negara, ditentukan jadwal masuk pagi jam sekian, ditentukan juga jadwal pulang jam sekian, maka ikutilah aturan yang telah dibuat oleh majikan kita atau oleh negara yang telah membayar kita. Kenapa demikian? Karena kita ditugaskan untuk melayani masyarakat dan kita sudah digaji, diupah oleh negara ataupun oleh majikan. Ketika kita bekerja sesuai dengan tupoksi, jam datang kita sesuai, jam pulang kita sesuai, maka kita pun akan terhindar dari dibenci oleh manusia. Dan yang keempat adalah jangan mengharapkan imbalan dari manusia. Bekerjalah karena Allah Subhanahu wa taala, jangan ingin dihargai oleh manusia. Hadirin, sahabat-sahabatku, pemirsa, hinaan orang itu tidak akan memasukkan kita ke dalam neraka. Pujian orang pun tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Maka bekerjalah dengan ikhlas, dengan tulus. Katakan, aku adalah Abdullah. Aku bekerja sebagai bentuk syukur melayani masyarakat. Aku adalah kepanjangan tangan Tuhan yang perlu menebarkan cinta kasih kepada sesama. Terserah orang mau berkata apa, terserah orang mau menghina, terserah orang mau memuji. Aku adalah manusia pilihan, aku adalah pelayan Allah dan harus berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan bersyukur atas ilmu serta kesehatan yang Allah berikan kepada aku. Inilah nasihat yang diberikan Syekh Hatim kepada Imam Ahmad bin Hambal. Sejatinya nasihat ini diberikan juga kepada kita. Yang pertama, agar kita selamat dari keburukan manusia, jangan coba. Yang pertama, mencoba berusaha agar kita itu mudah memaafkan orang lain. Yang kedua, jangan ikut campur, jangan sok tahu, jangan sok paham atas urusan orang lain kalau kita tidak mampu. Jangan nekat. Yang ketiga, bekerjalah dengan optimal melayani karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan sekali-kali mengharapkan sesuatu imbalan dari orang yang kita baikin, dari orang yang mana telah kita perlakukan dengan sangat baik. Jangan, biarkan Allah yang maha membalas atas segala perbuatan-perbuatan kita. Hadirin pemirsa, ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.